Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samiil alim, minas syaitoni rojim, bismillahirrohmanirrohim. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat nikmat hidayah serta inayahnya, kita semua masih tetap bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Yang semua itu merupakan sarana awal dalam mendekatkan diri kita kepadanya. Sholawat beserta salam, juga tidak lupa kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk para ahli warisnya, yaitu mereka yang mewarisi sifat dan akhlak beliau, baik itu sifat beliau yang zohir, terlebih utama lagi adalah sifat-sifat batiniah beliau, seperti sifat ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, waro, dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Adapun tema kajian kita kali ini adalah memahami lebih dalam tentang tarekat. Tarekat itu adalah sebuah madrasah yang di dalamnya terdapat guru dan murid. Di dalamnya seorang murid akan ditarbiyah atau dididik dengan cara kutwah, yaitu pewarisan atau peneladanan, sebab akhlak itu menyontoh dan meneladani. Akhlak itu tidak bisa didapat hanya dari membaca atau hanya dari proses belajar mengajar saja, karena akhlak itu hasil dari didikan, dan bukannya dari ajaran. Jadi tarekat itu adalah menyontoh atau mengikuti Nabi bagian akhlaknya. Sedangkan syariat itu lebih mengikuti Nabi pada bagian zohirnya. Akhlak itu hubungannya ke kolbu, atau ke ruhani dan mental, sifat-sifat seperti ikhlas, sabar, dan tawakal, semua itu merupakan sifat-sifat batiniah yang terdapat di dalam kolbu. Yang kesemuanya itu hanya bisa diwarisi melalui jalan didik, dan bukannya melalui jalan ajar. Karena hakikat dari didik itu adalah pewarisan, pemindahan, dan pembentukan. Oleh karena yang ingin diwarisi itu adalah sifat-sifat batiniah yang terdapat di dalam kolbu, maka proses mendidik itu hanya dapat dilakukan melalui proses min kolbin ilal kolbin. Contohnya, seorang guru yang memiliki sifat sabar, dan ia ingin mewarisi sifat sabar tersebut kepada muridnya, maka sang guru akan mendidik dan mengajar muridnya tersebut dengan penuh kesabaran, jiwa dan perilaku sabar yang dimiliki oleh sang guru tersebut secara lambat laun akan membekas dan tertanam di dalam kolbu sang murid. Sang murid akan mengerti dan memahami akan apa yang diajarkan oleh gurunya melalui contoh dan teladan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Akhirnya sang murid dengan sendirinya akan menyontoh dan meneladani sifat sabar gurunya tersebut. Inilah yang dimaksud dengan proses pewarisan atau peneladanan. Lain halnya dengan seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk memiliki sifat sabar, tetapi ayahnya itu sendiri bukanlah seorang yang penyabar. Lalu bagaimana ayahnya itu hendak mewarisi sifat sabar, sedangkan dia sendiri tidak memiliki sifat sabar tersebut. Jadi walaupun ayahnya itu membacakan dan mengajarkan 100 kitab tentang sabar kepada anaknya, semua itu tidak akan dapat menjadikan anaknya itu menjadi sabar, karena sabar itu merupakan bagian dari akhlak, dan akhlak itu hanya dapat diwarisi lewat jalan didik, dan bukannya ajar. Inilah yang hampir tidak ada di saat sekarang ini. Dunia pendidikan saat ini benar-benar krisis keteladanan. Bahkan di pesantren-pesantren saat ini sudah hampir tidak ada didik, yang ada hanya ajar, makanya sekarang banyak murid yang jadi kurang ajar. Dahulu, para guru-guru itu adalah orang yang ahli mendidik dan juga mengajar. Alkisah ada seorang murid yang bersama dengan gurunya. Murid itu jarang sekali diajar oleh gurunya untuk mengaji, hanya sedikit dari hari-harinya yang dipakai untuk belajar. Waktu sang murid lebih banyak untuk melayani dan berkhidmat kepada gurunya. Setiap hari, dialah yang membawakan kitab gurunya, menyediakan minumannya, menyucikan pakaiannya, memijitnya, dan juga menyiapkan tidur untuk gurunya. Dan kebanyakan yang dikerjakan pada hari-harinya adalah hal itu. Akan tetapi karena di dalam dada gurunya tersebut ada marifat, ada sabar, ada waro dan ada zuhud, maka pindahlah semua sifat gurunya ke dalam diri si murid tersebut. Mengapa bisa seperti itu? Sebab sang guru tersebut lebih mengutamakan mendidik daripada mengajar. Akhirnya saat sang murid ini keluar dari gurunya, ia menjadi seorang wali. Namun kita sekarang ini, kerjanya sehari-hari belajar ataupun mengajar kitab. Dari mulai kitabnya Imam Al-Ghazali, kitabnya Imam Ibnu Athaillah, dan kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi sudah tidak ada proses didik lagi di dalamnya. Hasilnya semua murid tahu akan ilmunya atau tahu akan isi kitabnya, tetapi saat si murid keluar dari gurunya, ia jadi iblis. Hal itu adalah karena ajar itu tidak membentuk rohani, karena ajar itu hanya membentuk akal, hanya didiklah yang akan membentuk mental dan rohani seseorang.
Orang yang mengikuti Nabi bagian zohirnya, contohnya seperti mengikuti bagaimana cara ruku dan sujudnya Nabi, bagaimana cara minum dan makannya Nabi, sampai bagaimana cara berjalannya Nabi. Namun apabila sifat dan perilakunya macam Abu Jahal, itu maknanya dia tidak ikut Nabi jiwanya. Jadi tarekat itu adalah mengikuti Nabi akan batinnya atau jiwanya. Seorang guru sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, dalam hal ini adalah seorang mursyid, mereka itu tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik, yaitu mendidik sang salik agar mereka dapat mengenal Allah sekaligus juga memiliki sifat dan akhlak Nabi, seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sehingga diharapkan nantinya sang salik tersebut akan dapat memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan juga akhlak kepada makhluk Allah yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Bahkan ia juga berakhlak kepada para makhluk-makhluk Allah yang gaib. Karena disadari atau tidak, semua itu sudah merupakan tugas kita sebagai manusia dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi rahmat atau menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta atau untuk seluruh makhluknya. Itulah mengapa seorang mursyid itu tidak hanya harus jelas sanad keilmuan dan keturunannya, akan tetapi mursyid itu haruslah juga seseorang yang memiliki jiwa yang bersih dan jiwa yang mengenal akan Allah. Karena seorang mursyid itu adalah asbab atau wasilah bagi seorang salik untuk dapat dekat dan mengenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu maka akan terjadilah suatu proses pewarisan keadaan jiwa dari seorang mursyid kepada muridnya. Saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, semoga semua yang kami sampaikan ini, akan dapat sedikit membuka wawasan kita tentang apa sebenarnya yang ingin dicapai dari proses bertarekat. Dan akhirnya semoga kita semua dapat mengemban tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi makhluk yang bisa menjadi rahmat bagi semesta alam, amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.